Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hadir malam hari ini Bang Wali Negari kita, Bapak Ibu pengurus masjid, para jemaah, hadirin hadirat yang tidak kami sabit nama jekala satu persatu, anak-anak kami yang dimuliakan Allah, seluruhnya yang hadir di musala kita yang diberkahi pada malam hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena malam hari ini sudah malam yang ke-11. Ya Pak Ibu? Alhamdulillah, malam hari kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melaksanakan qiyam Ramadan dalam keadaan baik. Mudah-mudahan niat ikhlas kita dari rumah, seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari Ibu dan Bapak, kita selalu betul-betul istiqomah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu sebagai pedoman hidup kita. Apapun yang kerajuan, dimanapun kita laksanakan, kapanpun waktunya, jangan sampai Al-Quran dan Sunnah Rasul itu terlepas dari panduan kita. Karena pada saat kita lepaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul itu, maka pada saat yang sama kita tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari judul ceramah kita adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Apa Bapak Ibu? Memperkuat ukhuwah Islamiyah. Lah itu Bapak Ibu tuh, artinya ukhuwah Islamiyah itu maksudnya persaudaraan sesama orang Islam. Jadi itu yang kawak perkuat. Berarti kalau memperkuat, kemungkinan hari ini ada yang lemah gitu, atau yang kurang baik, yang harus kita perkuat, Ibu dan Bapak. Sebab hubungan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama agama Islam itu harus terjalin baik. Jadi apa maknanya adalah selagi samo agama awak, samo iman awak, berarti kita adalah bersaudara. Apa dasarnya? Itulah tadi Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Jadi kok dasarnya dalil
dalam Al-Quran yang membahas persoalan persaudaraan sesama kita orang beriman. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Ya Pak Ibu? Berarti awak orang beriman, mungkin dalam bahasanya sama agama awak, berarti asal mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Islamnya di Siko di Kapolo Koto, Islam di Durian Tinggi, Islam di Lubuk Sekapiang, seagama awak dengan awak di Pasaman, di Sumatera Barat, Indonesia, dunia malah. Selagi dia sama mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu saudara waktu. Ya Pak Ibu, tidak ada ditanya beda suku, beda bangsa. Itulah konsep ukhuwah Islamiyah. Yang harus Pak jago, harus kita perkuat. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasul membahasakan persaudaraan Bapak Ibu dan Bapak? Dikatakan oleh Rasulullah, cintailah saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Siapa yang beriman kepada Allah, maka dia itu menyayangi, mencintai saudaranya sama dengan diri sendiri. Dalam bahasa lain, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sal jasadil wahid idza staka minhu udwun tada'alahu sahirul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan awakku sesama mukmin, sesama orang Islam dalam hal kasih mengasihi, cinta, mencintai, sayang, menyayangi sama dengan satu tubuh. Kalau satu bagian tubuh awak sakit, yang lain sakit juga gitu. Panih yang lainnya. Kalau mata yang sakit, kapal lu yang lainnya ya, kaki tak tarung berjalan di jalanan, tak sipak batu, sakitnya, kaki sembarasan. Nah, bahkan kalau ia matu, apa hubungannya kaki jadi matu? Inilah gambaran persaudaraan. Nah, malam mereka ibu apa? Ada rumusnya gitu. Ba'a caru menjago ukhuwah Islamiyah. Nah, cara menjagonya apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, yang pertama adalah kita harus berlapang dada dengan saudara kita sesama muslim. Jadi harus hati lapang, Bapak. Lapang dada awak, tak boleh sampai awak dah sampai pangan awak. Kalau bahasa kerennya tak bisa move on gitu. Tak mau menerima sedekah. Sado salah dawainya gitu, tak bisa. Itu merusak persaudaraan. Kita harus berlapang dada, berhati lapang terhadap saudara awak sesama muslim. Apalagi yang dake tetangga sebelah menyebelah, kita harus menerima kenyataan. Harus lapang dada, Bapak. Sehingga pakar masalah lapang dada kok, dia nak menyimpan dendam. Pemaaf dia terhadap saudaranya. Maka ada satu kisah dikatakan Rasul apa? Masa Rasulullah menceritakan seseorang yang amalnya biasa-biasa sajanya, tapi ada satu amalan khususnya. Apa tuh? Orang ini dikatakan Rasul adalah penghuni surga. Ada nanti akan sholat bersama awak kecil Rasul, akan tiba nanti seorang pemuda yang dia adalah ahli surga. Jadi menang itu sahabat, batanya tanya nan mako. Nah, tibalah sholat beko, dicari siapa yang tiba. Rupanya ada seorang pemuda ibu nama. Pas tiba sholat, setelah sholat dia langsung pulang. Besok diulang kembali Rasul.
dia akan timbul balik beko seorang pemuda yang dia ahli surga. Jadi calik sahabat, samo jenan patang. Katiku kali rasa pengajian akan samo jauh beko orang sholat seorang pemuda yang ahli surga. Diintailah dia sahabat. Yang seorang tuh ada seorang laki-laki yang dia sudah sholat langsung nyetaga. Tidak banyak hal dia lakukan. Sehingga diintai dia sahabat, oh iko berarti orang. Sahabat penasaran, pas pulang, pulang ke rumah, tiba di jalan, pura-pura apa yang bermasalah. Paknya, terus saudaraku, awak sedang bermasalah di rumah, izin menumpang lalu di rumah Pak D, itulah bahasa. Tak izin, karena ingin tahu apa rahasia amalnya. Nah, singkat cerita, jadilah. Akhirnya malam lah, sahabat Rasulullah di rumahnya. Pemuda yang tadi dianggap ahli surga oleh Rasul. Semalam 2 malam ditengok, ndak lalunya sahabat kau, maintai apa amalannya di rumah. Hari besok dicalik balik, besok dicalik balik. Rupanya ndak ada yang istimewa nampak. Ndak nampak deh sahabat itu dong, kok malam tahajud guys. Yang lain-lain pokoknya intinya biasa-biasa saja. Lalu hari ketiga sampaikanlah, Pak, awak sabananya di sangajo kamari pura-puranya. Tapi karena penasaran dengan Rasul mengajian, Bapak ini, saudaraku ini dianggap ahli surga oleh Rasul. Kami penasaran, nak tahu apa rahasia amal Bapak. Kalau cari hati hari di siko biasa-biasa saja yang sama jawabnya, buat biasa gitu. Oh iya, maka disampaikanlah oleh orang yang dianggap tadi ahli surga itu, saya wahai sahabat Rasulullah, mungkin ini yang menjadi dikatakan Rasul insya Allah penghuni surga, karena setiap malam sebelum saya tidur, saya sudah memaafkan seluruh kesalahan orang lain. Kalau lalu tidak ada membawa salah orang lain, yang maafkan apapun kesalahan orang lain, saudara di sebelah, sesama muslim, sudah dimaafkan semuanya, sehingga dia pada waktu tidur, lama lalunya kita. Ya Ibu? Sanang lalunya Pak, karena tidak ada salah. Tidak menyimpan dendam ke orang lain, tidak menyimpan masalah, lama lalunya. Mungkin itulah rahasianya kenapa dia adalah orang yang pemaaf, belum matanya tertidur, sebelum dia menyatakan bahwa seluruh kesalahan orang yang berinteraksi, yang bergaul dengan dia sehari itu, semuanya dengan ikhlas dia maafkan. Tidak ada salah orang lain. Kira-kira lain bisa waktu Pak Ibu. Kok aneh? Baik ya. Lain bisa maafkan salah orang lain ke Pak Ibu. Insya Allah Ibu ya. Kalau ada, tidak ada lebih kok. Sehari masih ada dendam ya. Boleh. 2 hari masih menang dendamnya baru. Lah seminggu masih baca kaknya baru. Lah sebulan, 4 tahun tidak bersapuannya baru. Berarti tidak sesuai dengan penghuni surga tadi. Nah, itu rahasianya. Maka yang pertama, awak harus mati lapang, saling memaafkan. Nah, itu cara yang pertama. Yang kedua, cara menjaga hubungan baik sesama muslim ke. Yang kedua namanya ta'aruf. Saling kenal mengenal. Kenalanlah awak, saling bertanya awak, kok berbeda awak mungkin tinggalnya baru nampak sesama muslim. Kita saling kenal mengenal. Ikut sesuai dengan ayat lainnya Ibu Napa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa taba'ila lita'arafu. Wahai manusia, kami menjadikan engkau dari laki-laki dan perempuan, berbeda-beda bangsa dan suku-suku. Gunanya lita'arafu, saling kenal. Awak boleh daki awak sedata. Orang kan menilai orang lain buruk kadang-kadang karena dia tidak tahu, tidak kenal dengan dia, sehingga dia ada berburuk sangka. Maka mari kita tinggalkan, mari wak saling kenal mengenal, tahu namanya, dari mana datangnya, sia ayah anaknya, sagalonyo. Karena kalau makin kenal awak apa, insya Allah makin tarasa wak daki. Jalo beko kenalan orang yang baru, yang mungkin kete, istilahnya ndak level gitu. Ya Ibu. Nggak ada selagi sesama muslim Jawa itu adalah saudara awak, mari kita saling kenal mengenal. Nah, yang kedua itu ya. Yang ketiga namanya tafahum.
Mari wak jago saling paham wak. Nah, kalau saudara paham wak. Nah, kalau nyo sadang nampaknya sadang banginya, ndak bisa dijak musyawarah, tanang wak seorang berarti paham wak tu. Lah tanang beko saudara wak, lah bisa bercerita baru dia beko bercerita balik. Jadi calik-calik memahami saudaraku penting benar. Jadi awak saling paham. Boleh awak nak terjadi perselisihan. Yang seorang memahami saudaranya, yang satu memahami saudaranya. Jadi itulah saling memahami. Jadi kalau bisa saling memahami kebutuhannya, memahami persoalannya, memahami solusi kehidupannya, memahami pekerjaannya, setelah awak kenal tadi, awak akan saling paham. Kalau saling paham awak, insya Allah akan bisa menjaga persaudaraan tadi. Nah, yang kabar Bapak Ibu? Kampe lelai masih tahu alhamdulillah Pak. Ya, yang kampe namanya ta'awun. Langkah berikutnya menjaga persaudaraan apa ta'awun? Saling tolong menolong. Nah, tolong saudara awak ketika butuh. Kok awak sedang lapang, saudara awak butuh, tolong sesuai dengan kemampuan kita. Jangan awak pura-pura awak tidak tahu masalahnya. Itu tadi disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang awak doh kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tolong. Nah, apalagi kini hari karayo banyak butuh pertolongan ya Bu. Iya Bu. Nak butuh baju rayo, nak butuh bali dagiang. Kok kalah? Jadi kalau lah bisa beli anak awak 2-3 pasang, ada tetangga awak butuh, mari wak saling tolong menolong sesuai kemampuan awak ibu napa. Nah, kalau wak pacah mana hadis Nabi mencintai saudara tu, adanya dikecian Bu. Jangan sampai ndak beriman awak tu doh. Kalau seandainya awak babuko awak kanyang-kanyang babuko, rupanya ada tetangga awak babukonya biasa-biasa saja ya putih saja Bu. Jangan sampai kau dapat. Jadi marilah sama-sama wak saling lihat kiri kanan, mari kita saling tolong menolong. Nah, yang kampe, yang kalimo ya. Dua lagi boleh. Takaful. Apa itu takaful? Saling membela gitu. Memberikan perlindungan. Bisa melindungi saudaranya. Kalau sedang bermasalah, sedang butuh bantuan, dia bisa menjadi pelindung bagi saudaranya sesama muslim. Jangan di padian saja saudara awak pun apa? Sarang bare masalahnya, awak bisa melindunginya. Tapi kita pura-pura tidak mau melindungi. Kita gunakan kemampuan kita untuk melindungi saudara kita. Itulah namanya takaful. Nah, yang terakhir, ya. Yang terakhir untuk menjaga persaudaraan, mendahulukan kebutuhan saudara awak. Nah, jadi kalau seandainya ada kebutuhan hal yang mendesak guna apa, dia bisa menjadi penolong pembantu itu, bisa mendahulukan untuk kepentingan saudaranya gitu. Jadi dia mengalah untuk menang. Nah, ya. Jadi kalau langkah-langkah yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan dengan langkah ini terjalin selalu ibu apa persaudaraan awak, terutama yang dake ya. Persaudaraan sarumah, tetangga sebelah menyebelah, silaturahim, badun sana, sadonyo mari kita kuatkan ibu bapak. Jangan sampai ada Jawa yang masih memutus silaturahim. Rugi gadang awak ya ibu. Mari awak merendahkan hati, maafkanlah seluruh kesalahan saudara-saudara awak, karena mungkin yang selama kau pertahankan belum bisa awak move on memaafkan saudara awak, itu hanyalah pakar-pakar dunia yang sebenarnya dalam sisi Allah tingkatannya rendah ibu bapak. Jangan nanti sampai awak pertahankan tidak mau mengikat silaturahim itu, rugi awak nanti dalam kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Sebagai penutupnya adalah hadis yang mengatakan la yadkhul jannata qati'un. Tak akan masuk surga orang yang masih memutus silaturahim. Paham Pak Ibu? Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, banyak maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله